Meninggalkan Kania adalah pilihan yang sangat susah banget nih guys buat Rangga. Apalagi di situ Rangga tidak mendapatkan restu dari orang tuanya Kania, yaitu Mama Lauza semacam itu. Mama Lauza tidak menginginkan ya Rangga itu jadi menantunya semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, Kania sengaja ditanya ya guys untuk membuktikan rasa cinta dia bener gak dia bisa hidup tanpa Rangga atau tidak semacam itu. Rangga itu nih guys ya menanyakan kepada Kania gitu loh. Jika suatu saat terjadi dengan gitu loh pasangannya atau pacarnya itu yang ia suka yang tak lain adalah Rangga, apakah dia bisa hidup tanpa Rangga semacam itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Kania menjawab bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Kak Rangga semacam itu. Ketika Kak Rangga mengalami kecelakaan dia juga pengen ikut. Jika memang di situ dia Rangga itu ada di sungai atau mungkin dia ada di laut terus dia nyemplung, maka di situ guys ya Kania pun juga akan sama-sama nyebur ke laut. Kalau di situ Kak Rangga nggak ada, dia nggak bisa hidup gitu loh. Dia nggak bisa benar-benar hidup tanpa Kak Rangga semacam itu, dan otomatis mendengar jawabannya semacam itu nih guys ya, benar-benar cinta mati kepada Rangga membuat Rangga itu sebenarnya senang atas jawaban yang dilontarkan oleh Kania. Namun di satu sisi nih guys ya, bahwa masalah besar yang dihadapi dia adalah mamanya. Mama Kania atau Mama Lauza adalah tantangan terbesarnya karena tidak dapat restu. Karena orang yang disukai untuk saat ini Mama Lauza adalah Dimas gitu loh. Kenapa? Karena usianya Dimas itu pas. Terpautnya tidak begitu jauh jika dibandingkan dengan usianya Rangga semacam itu. Nah setelah nih guys ya, Rangga memutuskan untuk ya berpisah dengan Kania, akhirnya dia berusaha untuk menelpon Tante Lauzan. Dan di situ nih guys ya, dia memberikan jawaban dan dia telah memutuskan ya jawabannya, dan kemudian di situ Tante Lauza tanya kepada Rangga bagaimana keputusannya, apakah menerima atau tidak semacam itu. Dan kemudian dengan berat hati Rangga harus mengatakan bahwa dia menyetujui sesuai apa yang dikatakan oleh Tante Lauza, yaitu meninggalkan Kania semacam itu. Pilihan ini memang sangat berat sekali semacam itu. Namun di situ nih guys ya, dia benar-benar sedih dalam hatinya semacam itu, dan Mama Lauza seneng nih guys ya. Kenapa? Karena di situ Rangga menyetujui kemauan dia untuk meninggalkan anaknya Kania demi masa depannya Kania semacam itu. Dan kemudian nih guys ya, di situ Tante Lauza ternyata punya rencana nih guys ya. Kenapa dia punya rencana? Karena memang sejak awal Tante Lauza itu tidak suka dengan Rangga semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Rangga itu juga tanya apakah dia punya rencana lagi nih guys ya, kalau misalkan anaknya itu kan tidak bisa hidup tanpa Rangga. Lalu kalau misalkan nanti anaknya histeris ditinggal oleh Rangga gimana? Ternyata Tante Lauza sudah menyiapkan alternatif jawaban semacam itu loh guys. Jadi kalau misalkan nanti terjadi sesuatu ya guys ya, ketika Rangga itu meninggalkan, memang ada nanti sesuai yang diinginkan oleh Tante Lauza, dia akan menyiapkan beberapa alternatif jawaban semacam itu loh guys. Karena memang sejak awal dia tidak suka dengan Rangga, memang sudah disiapkan jauh jauh hari semacam itu. Nah kemudian tanya tuh kira-kira langkah selanjutnya apa yang akan diambil oleh Tante Lauza nih mengenai sikap dia, Kania nanti akan seperti apa. Karena pastinya setelah ditinggalkan oleh Rangga, anaknya Kania itu pasti sedih gitu loh, nangis-nangis. Nah untuk akan hal itu, biarkan besok saja ke kantornya Rangga untuk memberikan jawaban dan langkah selanjutnya apa yang harus diambil semacam itu. Hal ini memang sangat susah banget ya guys buat Rangga, karena dia sangat mencintai betul Kania. Kenapa mamanya benar-benar tega melakukan hal itu, memisahkan Rangga dan juga Kania guys. Dan keesokan paginya ternyata pagi-pagi ya Tante Lauza itu ternyata sudah ada di kantornya, mejanya Rangga semacam itu. Dan hal itu nih guys ya membuat ya Rangga sangat kaget karena di depannya sudah ada Tante Lauza untuk membahas kisah selanjutnya apa yang harus diambil oleh Rangga semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, kemudian kan karena kemarin dia sudah mengatakan yang sebenarnya bahwa dia akan meninggalkan anaknya ya kan Kania. Nah sekarang apa yang harus dilakukan itu? Ternyata Ibu Lauza ini punya cerita, punya saran untuk Rangga, di mana Rangga nanti sebelum meninggalkan Kania, maka dimintalah Rangga itu untuk bertunangan. Namun hanya cuma bertunangan, tidak jadi sampai menikah.
Nah, ketika Rangga diminta untuk melakukan hal itu, otomatis dia bersedih dong. Kenapa dia malahan disuruh untuk bertunangan loh? Bukankah katanya suruh menjauhi? Kenapa kok bertunangan? Nah, ini alasan yang pas. Kenapa? Karena nanti tugasnya Rangga adalah menyatukan Dimas. Nah, kenapa itu harus jadi tugasnya Rangga? Ya, ini memang tugasnya Rangga agar membuat anaknya Kania itu bahagia karena tahu betul Kania tidak mau ditinggal oleh Rangga. Nah, ini yang pas. Dia sampai ke pertunangan namun tidak jadi sampai ke level pernikahan. Namun nanti di tengah-tengah dia meninggalkan dan nanti ada Dimas semacam itu. Dan ini kan image-nya buruk banget kan semacam itu. Namun Mama Lausa tidak peduli. Ketika Rangga nanti meninggalkan, image-nya pun juga buruk. Nah, hal yang sama pun juga dilakukan, ya kan? Namun, ya kan di situ, ya, Rangga benar-benar sangat sedih banget dengan sikapnya Tante Lausa. Bukankah dia yang menyuruh pergi, meninggalkan anaknya, sekarang malah disuruh ngelamar. Terus tidak boleh jadian sampai ke pernikahan, ke jenjang pernikahan. Benar-benar membuat Rangga itu bingung gitu loh. Kasihan kan hatinya Kania harus dipermainkan orang tuanya. Nah, hal ini membuat dia tuh benar-benar stres, marah betul sampai dia melempar sesuatu di kantor dia semacam itu loh guys. Sementara Namira masih saja suka dengan Dennis. Padahal di situ ya, Dennis itu sudah punya istri, yaitu adik dia sendiri, Sakinah. Dan Sakinah tuh tanya kepada Namira, kok pagi-pagi sudah ada di dapur, dia ngapain? Nah, ternyata dia bawain bekalnya Dennis. Dia sudah punya bekal dia sendiri dan membawakan bekal untuk Dennis. Padahal bekalnya Dennis itu kan harusnya disiapkan oleh istrinya sendiri. Kan sudah punya istri dan itu tugasnya Sakinah. Nah, otomatis membuat Sakinah itu sangat marah banget, tugas dia kenapa kok malah jadi Namira gitu loh. Dan Namira itu susah banget dikasih tahu ya guys ya. Karena memang sekali-sekali lah buat Namira itu membelikan atau memberikan ya kan bekal untuk Kak Denis macam itu. Bener-bener Namira ini semakin hari semakin jadi guys ya. Dan di situ nih guys ya membuat Sakinah benar-benar sangat kesal banget di situ nih guys ya. Dengan keadaan cemberut, kesal, membuat suaminya ini bingung nih guys. Membuat suaminya sangat bingung dengan sikap istrinya. Kenapa dia sikapnya seperti itu? Dia menceritakan tadi dia mau ke dapur buatin bekal suaminya. Ternyata pagi-pagi sudah ada Namira yang buatin bekal buat Kak Denis semacam itu. Padahal itu kan tugasnya istrinya, Sakinah. Lalu kenapa Namira yang buatin? Nah, hal itu nih guys yang bikin sedih. Semacam itu loh guys. Namun di situ nih guys ya, Denis berusaha untuk menghibur Sakinah. Sudah nggak usah bingung-bingung, nanti bakalan makanan yang dikasihkan oleh Namira tidak akan bakal dimakan. Kan ada Radit. Radit nanti yang akan memakan makanannya. Bekal buatannya Namira semacam itu. Setelah mendengar kabar itu nih guys, membuat hatinya Sakinah lega. Oh iya kan Radit sudah kerja di situ. Radit akan berusaha untuk membantu untuk memikat Namira, untuk deketin Namira semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya tiba-tiba semua orang dipanggil. Sakinah, anaknya Kania, Namira, Denis, semuanya itu dipanggil ke bawah oleh Tante Lauza. Karena Tante Lauza ini sengaja mengumpulkan mereka semua. Ada kabar bahagia yang akan ia ceritakan kepada seluruh keluarganya semacam itu. Dimana kabar berita itu nih guys ya soal Kania yang sudah direstui untuk bertunangan dengan Rangga. Ketika Mama Lauza mengatakan seperti itu kepada anaknya Kania dan seluruh keluarganya, membuat Kania tidak percaya dengan sikap mamanya. Karena apa? Dulu katanya sudah menerima Rangga, ternyata sekarang tidak menerima Rangga. Kayaknya alasan dia itu nggak jelas macam itu loh. Bahkan ketika membuat Rangga itu yang alasannya umurnya jauh lah, inilah itu. Ya kan, terus sekarang direstuin lah seperti itu. Takutnya ini mengecewakan buat anaknya Kania semacam itu. Makanya Kania nggak percaya dengan sikap mamanya semacam itu. Namun mamanya percaya bahwa apa yang dia lakukan itu beneran. Dia nggak bohong semacam itu. Kenapa? Karena nanti sore akan ada anaknya, ya Kania yang akan dilamar oleh Rangga yang akan membawakan cincin. Pastinya semacam itu. Dari situ alasan Mama Lauza itu untuk menerima Rangga di depan Kania dan semua orang, dia mengatakan bahwa dia ingin jadi ibu yang baik di usia dia tua semacam itu. Karena dia pengen dicintai oleh seluruh keluarganya.
Denis dan semuanya sih seneng ya ketika Mama Lauza ini sudah merestui Rangga semacam itu. Namun yang jadi masalahnya buat Kania, bener nggak dia ngerestuin semacam itu? Ataukah ini cuma aktingnya dia aja, nanti tiba-tiba terus dibatalkan pertunangannya, terus tidak direstuin semacam itu? Dan memang seluruh keluarganya tidak tahu bahwa memang ini sudah direncanakan oleh Mama Lauza yang sudah bilang kepada Rangga nantinya dia akan ditinggalkan, lalu kemudian ada Dimas yang akan datang untuk mengobati rasa cintanya supaya dia bisa dekat dengan Dimas semacam itu. Benar-benar ya Tante Lauza itu bohong segitunya ya guys ya. Dan kalaupun dia tidak suka dengan Rangga, seharusnya dia tidak memperlakukan seperti itu kepada Rangga. Karena ini jatuhnya untuk menyakiti Rangga banget. Dan nantinya anaknya yang jauh lebih sakit. Padahal kan dia tidak bisa hidup tanpa Rangga. Papa Mario sebenarnya sangat suka banget ya guys ya ketika Mama Lauza itu menerima ya bahwa dia sudah baik menerima anaknya semacam itu nih guys, bahwa sikapnya baik sekarang, maksudnya seperti itu. Nah, sementara itu nih guys ya, ketika ya Dennis dan juga Namira sudah sampai di cafe tempat mereka itu bekerja nih guys ya, ternyata di depan Namira itu sudah ada yang nungguin, yaitu Radit. Dan Radit senang banget nih guys, itu ada bekal makanan pasti buat Radit. Padahal bekal makanan itu adalah untuk Dennis semacam itu. Dan di situ Namira itu cemberut semacam itu dan dia tidak suka. Dia menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Radit secara terang-terangan. Radit berusaha untuk menaklukkan hatinya, Namira. Sayangnya Namira itu tetap jutek semacam itu dan mengambil bekal makanannya, karena bekal makanannya itu kan memang untuk Kak Denis. Nah, kemudian tidak hanya itu nih guys ya. Kemudian di situ ada Radit yang berusaha tanya kepada Namira, tadi kok jalannya bareng, apakah kalian berdua itu tinggalnya bareng? Nah, kemudian di situ nih guys, mendapatkan pertanyaan seperti itu membuat Namira tidak suka ditanya seperti itu. Nah, kemudian yang menjawab pertanyaannya adalah Dennis, di mana Dennis mengatakan bahwa Namira adalah kakak iparnya karena dia punya kakak namanya Andrew menikah dengan Namira, namun sayangnya Andrew sudah meninggal semacam itu. Akhirnya membuat Radit ini bela sungkawa kepada orang yang dia suka yaitu Namira. Namun sikapnya Namira itu cuek banget gitu loh guys. Malahan dia tuh kesal banget. Padahal Radit bisa menunjukkan dia itu baik sama dia. Dan karena sikapnya Namira yang benar-benar bikin kesal membuat kecewa Dennis. Dennis berharap bahwa sikapnya Namira tidak seperti itu. Padahal Radit kan baik, namun sayangnya di situ mentah-mentah ditolak oleh Namira. Karena Namira masih saja suka. Dia masih saja suka dengan Dennis. Dennis bilang kepada Namira bahwasannya dia tuh kan sudah punya istri. Dia sudah punya anak, istrinya Sakina, anaknya Banyu semacam itu. Masa iya dia masih ngejar-ngejar? Statusnya Namira saat ini kan single. Kalau dia bersatu dengan Radit, it's okay. Ya kan, kalau misalkan bersatu dengan Dennis tidak mungkin. Karena apa? Dia sudah punya istri Sakina dan anak Banyu. Anaknya Banyu mau dikemanain, istrinya Sakina mau dikemanain gitu loh. Ya kan, kenapa Namira tidak mengerti-ngerti? Sudah dikasih tahu dianya ngeyel mulu ngejar Dennis.